Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas faedah-faedah dari surat An-Najm. Surat An-Najm ya. Surat An-Najm adalah surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ya. Dan dalil menunjukkan akan hal tersebut dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin Najm. Waktu Rasulullah SAW masih di Mekah, Rasulullah SAW baca surat An-Najm, wan najmi idza hawa dan seterusnya ya. Wa sajada ma'ahul muslimun wal musyrikun wal jinnu wal ins. Waktu Nabi baca surat An-Najm sampai di akhir ayat ya. Wasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang musyrikin yang mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terbuai, terlena dengan indah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm sampai pada dari awal surat sampai akhir surat ya, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian dan beribadahlah kepada Allah. Ternyata orang-orang musyrikin yang ada di sekitar Nabi yang sedang mendengar surat An-Najm, mereka juga ikut sujud. Kata para ulama, karena mereka terbuai dengan indahnya lantunan Al-Quran, dengan bahasanya yang sangat tinggi, mereka menyimak dari awal. Menyimak. Begitu Nabi sujud, mereka juga ikut apa? Sujud. Demikian juga Ibnu Mas'ud berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a surat An-Najm." Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat An-Najm, fasajada laha, maka Nabi pun sujud. Tatkala sampai pada ayat sajdah, "Fama baqiya ahadun minal qaum illa sajad." Seluruh orang semuanya sujud. Fa akhadha rajulun minal qaumi kaffan min hasba aw turab farafa'u ila wajhihi wa qala yakfini hadha. Dari semua orang musyrikin tersebut semua sujud kecuali satu orang. Dia adalah Umayyah bin Khalaf. Ada yang mengatakan dia adalah Umayyah bin Khalaf. Ada yang mengatakan dia adalah Walid bin Mughirah. Dia tidak mau sujud, maka dia cukup mengambil pasir atau tanah, kemudian dia tempelkan di kepalanya, di jidatnya. Dia tidak mau sujud. Cuma dia satu-satunya yang tidak mau sujud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Falaqad ra'aituhu ba'du qutila kafiran." Kemudian aku lihat dia kemudian meninggal dalam kondisi kafir orang tersebut, yaitu di dalam setelah perang Badar. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ya. Laki tersebut ada yang mengatakan Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal bin Rabah, ada yang mengatakan adalah Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid ibn Walid, yang dua-duanya meninggal dalam kondisi kafir. Baik Umayyah bin Khalaf atau Walid ibn Mughirah yang tidak mau sujud tatkala itu. Dan ini kejadiannya tatkala Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke kota Madinah. Maka ini menunjukkan bahwa surat An-Najm adalah surat Makkiyah, bukan surat Madaniyah. Seluruh ayatnya dari awal sampai akhir yang benar adalah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Adapun apa tujuan dari diturunkan surat An-Najm? Kata para ulama untuk membela tuduhan yang dituduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Nabi telah membuat-buat Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan pada antum semua bahwasanya orang-orang musyrikin mereka percaya kepada Allah. Cuma mereka tidak percaya Muhammad utusan Allah. Mereka tidak percaya Al-Qur'an turun dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Allah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan surat An-Najm. Makanya kalau kita lihat isi surat An-Najm, isinya tentang wahyu, bahwa tentang hari kiamat, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua nuansa surat-surat Makkiyah. Karena audiensnya untuk surat-surat Makkiyah adalah orang-orang musyrikin Arab. Ya, orang-orang musyrikin Arab. Berbeda tatkala surat-surat Madaniyah. Kalau surat-surat Madaniyah setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah banyak berkaitan dengan hukum-hukum. Berkaitan hukum-hukum karena hukum-hukum turun bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin. Kemudian berkaitan orang-orang munafik karena orang munafik tidak muncul kecuali di
kota Madinah. Tetapi kalau isi surat berkaitan hari kiamat, tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Al-Qur'anul Karim, itu adalah nuansa dari surat-surat Makkiyah sebagaimana nampak dalam surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di awal surat ini dengan bersumpah, "Wan najmi idza hawa." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi bintang tatkala tenggelam, ya. Demi bintang tatkala terbenam. Apa yang dimaksud dengan bintang di sini? Maka ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan najm sini maksudnya Al-Qur'an, karena Al-Qur'an turun munajjaman, yaitu mufarraqan, turun tahap demi tahap, dan makanya najm secara bahasa Arab juga munajjam, artinya bertahap, sebagian-sebagian. Maka wan najmi maksudnya demi Al-Qur'an. Namun pendapat yang lebih kuat, wan najmi maksudnya adalah demi bintang. Makanya setelah itu Allah berfirman, idza hawa, demi bintang tatkala terbenam. Karena kalau yang dimaksud dengan an-najm adalah Al-Qur'an, tentunya Allah akan berfirman wan najmi idza nazala. Al-Qur'an disebut dengan nazala, bukan terbenam, ya. Adapun yang terbenam, yang jatuh terbenam, hawa itu artinya jatuh, adalah bintang, bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an turun kalau dalam bahasa Arab, ya. Maka yang benar an-najm sini maksudnya adalah bintang. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan bintang, ya, seperti was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq. At-tariq maksudnya bintang yang muncul di malam hari, ya. Baik. Kata para ulama, apa faedahnya Allah bersumpah dengan an-najm wan najmi, ya. Ada beberapa faedah yang disebutkan, ya. Yang pertama bahwasanya ya orang-orang musyrikin, sebagian mereka menyembah bintang-bintang. Mereka mengagungkan bintang-bintang. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kepada mereka bahwasanya bintang itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak bisa terbit selamanya, ada saatnya dia terbenam, ya. Ada saatnya dia terbenam. Makanya waktu Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan kaumnya, ya, tatkala dia melihat bintang, dia mengatakan, "Hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Tatkala bintang tersebut hilang, dia mengatakan, "Aku tidak suka dengan Tuhan yang muncul kemudian hilang." Ya. Ya, karena ini menunjukkan bahwasanya bintang bukan Tuhan, dia adalah makhluk dari makhluk Allah, ya, dan dia diatur. Buktinya dia tatkala siang hari tidak muncul, ada waktunya terbit, ada waktunya terbenam, dan dia tidak pantas untuk disembah. Makanya waktu Allah bersumpah wan najmi, demi bintang, agar tidak disalahpahami, disangka bahwasanya an-najm adalah suatu yang hebat, bintang yang berhak untuk disembah, maka Allah langsung mengatakan idza hawa, demi bintang yang terbenam. Demi bintang yang terbenam. Ini disebut dengan, dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan ihtiras. Ihtiras adalah menyebutkan suatu pernyataan yang pernyataan tersebut terkadang mengandung suatu makna yang jauh yang mungkin disangka oleh orang yang mendengarnya, maka langsung didatangkan bantahannya untuk menghilangkan persangkaan tersebut. Saya ulangi. Al-ihtiras ini istilah dalam ahli tafsir. Al-ihtiras artinya menyebutkan sesuatu pernyataan yang di balik pernyataan itu bisa dipahami dengan pemahaman yang salah dan jauh. Supaya tidak dipahami demikian, maka didatangkan bantahannya setelahnya langsung. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a." Ya, masukkanlah tanganmu wahai Musa ke dalam dadamu dan keluarkanlah tanganmu maka kelihatan putih. Orang sangka putih itu adalah kena penyakit baros, penyakit kulit, maka Allah mengatakan min ghairi su'in. Jangan sampai kau sangka putih tersebut karena penyakit. Min ghairi su'in, tanganmu menjadi putih bercahaya bukan karena penyakit. Maka tambahan min ghairi su'in bukan karena penyakit, itu namanya ihtiras. Untuk menghilangkan persangkaan yang salah. Contohnya seperti tatkala Nabi Sulaiman melewati kampung semut. Qalat namlatun, maka tiba-tiba ada seekor semut berkata kepada rakyat semut, "Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu." Wahai pasukan atau rakyat semut sekalian, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dan anak buahnya. Jangan sampai kalian menyangka Sulaiman sengaja. Maka langsung ada ihtiras,
wa hum la yash'urun, dalam kondisi mereka tidak sadar menginjak kalian. Jangan sampai kalian menyangka Sulaiman dan anak buahnya sengaja menginjak kalian. Maka didatangkan kata selanjutnya untuk menghilangkan persangkaan tersebut. Sama dengan ayat ini Allah mengatakan wan najmi, demi bintang. Nah, orang musyrikin tatkala mendengar Allah bersumpah dengan bintang, seakan-akan bintang berhak untuk diagungkan, untuk diibadahi. Ya, maka Allah bantah idza hawa, tatkala bintang tersebut terbenam, supaya kalian tahu bintang itu adalah makhluk yang terbit dan terbenam. Paham sampai sini? Nanti kalau datang ujian apa itu ihtiras, antum bisa jawab ya. Kemudian di antara faedah Allah bersumpah dengan An-Najm ya, karena pembahasan selanjutnya dari surat An-Najm Allah ingin menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu turun kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril yang turun dari langit membawa wahyu dari Allah kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan melihat wan najmi idza hawa, bintang tatkala jatuh, terkadang kita lihat meteor atau bintang kemudian jatuh, maka kita tahu bahwasanya ada suatu benda yang bergerak dengan cepat. Kalau bintang bisa bergerak dengan cepat, ada makhluk Allah yang lain yang namanya malaikat yang juga bisa bergerak dari atas ke bawah dengan apa? Cepat untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua menunjukkan tentang qudratullah, kekuasaan Allah dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wan najmi idza hawa", demi bintang tatkala terbenam. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk menekankan kata Allah, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa". Sungguhnya sahibukum, sahib bahasa Indonesia artinya teman. Sungguhnya teman kalian, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla, teman kalian itu tidak sesat, wa ma ghawa, dan juga tidak keliru ya. Apa bedanya dhalla dan ghawa? Kalau dhalla tersesat, yaitu dia terjerumus dalam kesalahan tanpa dia sadari. Itu namanya sesat, tersesat. Kalau ghawa, dia terjerumus dalam kesalahan dengan sengaja, dengan niat yang buruk. Maka Allah menafikan itu semua dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ma dhalla wa ma ghawa. Muhammad tidak tersesat karena tidak tahu jalan, dan Muhammad tidak tersesat karena dengan sengaja mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah mengatakan ma dhalla sahibukum. Allah mengatakan demi bintang yang terbenam, sungguhnya sahib kalian, teman kalian. Kata para ulama, Allah menggunakan ta'bir, ungkapan dengan sahibukum, teman kalian. Ini adalah penghinaan bagi orang-orang musyrikin. Karena kalian tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan ma dhalla Muhammadun, Muhammad tidak sesat, tapi Allah menggunakan ungkapan sahabat kalian itu yang kalian tuduh gila, yang kalian tuduh sesat, itu sahabat kalian. Kalian tahu dia bagaimana dari kecil sampai besar. Kalian tahu bagaimana amanahnya, kalian tahu bagaimana akhlaknya. Jadi kalian itu mengingkari suatu perkara yang kalian lebih tahu tentang dirinya. Ya. Jadi kalian mengingkari suatu perkara yang kalian tahu perkara itu benar. Kalian lebih tahu karena Muhammad adalah sahabat kalian, hidup bersama kalian, bergaul dengan kalian. Kalian tahu bagaimana masa kecilnya, masa remajanya, tidak pernah berdosa sama sekali. Bahkan kalian dahulu menjulukinya dengan Al-Amin. Sekarang kalian mengatakan Muhammad sesat dan keliru. Maka Allah bantah. Allah mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Setelah itu Allah berfirman untuk menjelaskan tentang keautentikan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan Muhammad itu tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Sungguhnya apa yang dia ucapkan itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak mungkin Muhammad bicara sembarangan. Apa yang disampaikan kepada kalian Al-Quran itu bukan dari karangan Muhammad. Tapi semuanya in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, "Kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ahfadhahu." Aku dulu menulis semua yang Rasulullah SAW ucapkan agar aku bisa menghafalnya. Ini keutamaan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Makanya Abu Hurairah mengatakan, ya tidak ada yang banyak hadisnya daripada aku kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Li'annahu kana yaktub wa la aktub. Dia nulis, aku tidak nulis. Abu Hurairah menghafal. Abdullah bin Amr bin Al-As dia nulis. Semua yang didengar dari Nabi dia tulis. Apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, "Fanahatni Quraisyun", maka orang-orang Quraisy pun menegurku.
Mereka mengatakan, taktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kau mencatat seluruh yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallam fil ghadab. Padahal Nabi adalah Rasulullah adalah seorang manusia yang terkadang dia berbicara sambil marah. Kalau sudah marah kan tidak bisa mengontrol dirinya. Kemudian kata Abdullah bin Abdul As, fa amsaktu anil kitaba. Aku pun berhenti menulis. Kemudian aku ceritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dulunya aku nulis orang Quraisy negur saya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uktub walladzi nafsi biyadihi. Ya. Tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku illal haq, kecuali kebenaran. Ya. Semua yang Nabi ucapkan adalah kebenaran. Dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Inilah aqulu illa haqqan. Aku tidak berkata kecuali yang benar. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fa innaka tudaibuna ya Rasulullah, kau bercanda dengan kami. Apakah candaanmu semua benar?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu illa haqqan." Aku tidak berkata kecuali apa? Benar. Oleh karenanya Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, bahkan dalam candaannya pun Nabi berbicara dengan kebenarannya. Dalam kebenaran. Seperti ada seorang sahabat bertanya, "Rasulullah, ihmilni." Ya Rasulullah, aku minta tunggangan. Berikan tunggangan unta kepadaku, mungkin untuk berjihad, untuk yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inilah ahmiluka illa ala waladin naqah." Aku tidak akan berikan kau tunggangan kecuali anak unta. Dia bilang, "Apa yang aku perbuat dengan anak unta?" Kata Nabi, "Bukankah unta besar juga pasti anak unta?" Ya kan? Itu contoh candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak bohong. Dia bilang, "Ya, aku akan memberikan kepada engkau anak unta untuk mengangkutmu." Sahabat bertanya, "Anak unta apa yang bisa aku perbuat dengannya?" Kata Nabi, "Bukankah unta besar juga punya bapak dan ibu ya? Pasti juga, dia juga dulu anak unta, dan sekarang statusnya pun anak unta, bukan anak kuda ya." Jadi Nabi SAW dalam bercanda pun tidak berbohong. Nah, timbul pertanyaan, apakah Nabi bisa terkadang berijtihad? Apakah Nabi bisa berijtihad? Ya. Bagaimana dengan firman Allah, "In huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi berucap kecuali dari hawa nafsunya, dan semua yang diucapkan pasti wahyu. Namun kita dapati dalam beberapa kisah Nabi salah. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Abasa wa tawalla." Ya, dia berpaling dari bermuka masam. Nabi salah berijtihad, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjamakkan antara ayat ini dengan beberapa kesalahan Nabi yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu dari Allah, maksudnya Al-Qur'an. Maksudnya apa? Al-Qur'an. Karena konteks ayat ini berbicara tentang Al-Qur'an. Untuk membantah orang-orang musyrikin yang menuduh Nabi mengarang Al-Qur'an. Adapun Nabi SAW terkadang berijtihad salah, maka itu dalam nitaq mahdud, cuma dalam beberapa kondisi yang sempit, yang jarang terjadi. Itu pun Nabi langsung ditegur. Itu pun langsung Nabi ditegur. Kebanyakannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun waktu Nabi berijtihad tidak ikut hawa nafsu. Ya, menurut dia tidak ikut hawa nafsu, dan dia berusaha berijtihad, ternyata ijtihadnya apa? Keliru, dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap maksum, tetap terjaga dari kesalahan. Apakah langsung sejak awal terjaga dari kesalahan jika dia menyampaikan Al-Qur'an dan hadis-hadis dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia melakukan kesalahan kemudian ditegur, ujungnya pun tetap maksum. Ujungnya pun tetap maksum, karena Nabi tidak akan dibiarkan di atas kesalahan. Kalau dia salah, maka akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah Allah menyebutkan bahwasanya tidak ada yang keluar dari Nabi kecuali wahyu yang diwahyukan, dan ini berkaitan dengan Al-Qur'an, kata Allah, "Allamahu syadidul quwa." Sungguhnya Muhammad itu diajarkan oleh Jibril. Allah sebutkan, Muhammad itu bisa baca Al-Qur'an, bisa menyampaikan Al-Qur'an karena ada yang mengajarnya. Siapa yang mengajarnya? Jibril. Jibril Allah sifati dengan syadidul quwa, makhluk yang sangat kuat. Makhluk yang sangat kuat. Setelah itu Allah berfirman, "Dzu mirratin." Yang Jibril tersebut dzu mirrah. Apa maknanya mirrah? Mirrah ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan mirrah adalah al-manzar al-hasan, yaitu memiliki bentuk yang sangat indah ya. Karena Jibril sangat indah. Apalagi kalau dia sudah menunjukkan bentuknya yang asli,
dengan 600 sayap, yang satu sayap dibuka akan menutup cakrawala, kemudian keluar dari sayapnya tersebut Yaqut, kemudian Yakut, kemudian durar, mutiara, keindahan, warna-warni keluar daripada sayap Jibril alaihissalam. Ya. Jadi dia bentuknya sangat indah. Makanya Allah mengatakan dzu mirrah. Banyak para salaf menafsirkan dzu mirrah artinya memiliki bentuk yang sangat indah. Kemudian ada tafsiran dzu mirrah yaitu memiliki akal yang sangat cerdas, memiliki matanatil akal, yaitu akal yang sangat cerdas. Ya. Ini untuk menjelaskan kepada orang-orang musyrikin bahwasanya sanadnya Nabi SAW jelas. Muhammad, Jibril, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua sanadnya siqah. Semua sanadnya apa? Siqah. Muhammad siqah dan Jibril sangat cerdas. Amanah dan sangat cerdas. Muhammad juga sangat amanah. Ya. Karena mungkin mereka enggak bayang gimana Tuhan bisa kasih wahyu kepada Muhammad. Maka Allah perlu jelaskan. Mungkin mereka enggak kebayang orang musyrikin bagaimana Muhammad bisa dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah jelaskan. Allamahu syadidul quwa. Dia dapat wahyu lewat siapa? Jibril alaihissalam yang sangat kuat dan sangat cerdas. Fastawa. Dzu mirratin fastawa. Fastawa di sini maka ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan fastawa maka dia pun menampakkan bentuknya yang asli. Menampakkan bentuknya yang asli yang tadi kita sebutkan Jibril alaihissalam ya kalau sudah menampakkan bentuknya yang asli maka 600 sayapnya dia memiliki 600 sayap, kalau satu sayap dibuka saddal ufuk maka cakrawala akan tertutup, kemudian keluar dari risnya dari sayapnya ya benda-benda atau warna-warna yang sangat indah, mutiara-mutiara, durar dan yakut dan yang lainnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya Jibril fastawa, maksudnya Jibril naik ke atas atau berada di atas waktu mau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastawa yaitu Jibril berada di atas. Makanya setelah itu Allah berfirman, wa huwa bil ufuqil a'la. Maka Jibril berada di ufuk yang tinggi. Ini Allah sedang jelaskan proses bagaimana Jibril bawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua-dua pendapat ini benar ya. Di antara cara Jibril membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril turun dari langit, kemudian istiwa di ufuk yang tinggi, yaitu dia diam dulu di situ, kemudian baru dia menyampaikan turun mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan wa huwa bil ufuqil a'la, Jibril di ufuk di atas, kemudian summa dana fatadalla. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi, yaitu ingin menyampaikan wahyu kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah proses turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kana qaba qausaini aw adna." Maka jadilah dia Jibril sangat dekat kepada Muhammad sejarak dua ujung busur. Kita busur begini kan namanya qaus. Qaus kan begini. Antara atas dengan bawah itu namanya baina qausain. Jaraknya sangat dekat. Ada yang mengatakan antara vertikal dengan tempat tariknya. Jadi antara tali dengan ini. Intinya sudah sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Jibril waktu menyampaikan wahyu kepada Nabi bukan dari jauh, tetapi turun dari langit, mampir ke ufuk sebentar, istiwa sebentar, kemudian melanjutkan turun menuju dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini proses turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakana qaba qausaini au adna. Maka jadilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril sangat dekat dengan Muhammad seperti jarak dua busur atau lebih dekat lagi. Fa auha ila abdihi ma auha. Maka kemudian Allah memberi wahyu kepada hambanya apa yang Allah wahyukan. Ini pendapat pertama. Atau pendapat kedua, Jibril pun memberi wahyu kepada hamba Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah wahyukan kepada Jibril. Dua-duanya benar. Bisa diartikan kemudian Allah pun memberi wahyu kepada Jibril, Jibril memberi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau diartikan fa'auha ila abdihi, maka Jibril pun memberi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya wahyunya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kata ganti fa'auha, maka dia pun memberi wahyu, apakah itu maksudnya Allah atau Jibril? Maknanya sama saja. Kalau Jibril yang memberi wahyu, maka wahyu tersebut dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah proses tentang turunnya wahyu. Allah jelaskan ya
Karena bisa jadi orang-orang musyrikin tidak bisa tergambarkan bagaimana turunnya wahyu kepada Muhammad sehingga mereka mengingkari, mereka mengatakan Al-Qur'an hanya karangan Muhammad. Ya, bagaimana mungkin Tuhan yang ada di langit kemudian beri wahyu kepada Muhammad, bagaimana caranya? Maka Allah jelaskan, mudah. Tinggal Jibril Allah utus dari langit, turun mampir ke ufuk sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai perkara. Dan gerakan bisa sangat cepat sebagaimana Anda melihat meteor jatuh, bintang jatuh, wan najmi idza hawa, tatkala bintang jatuh mudah sekali. Mudah sekali ya. Mudah bagi Allah dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Ya. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka di sini ada pendapat maksudnya Nabi melihat Allah di malam Lailatul Mi'raj, Isra Mi'raj dengan hatinya. Pendapat kedua maksudnya Nabi melihat Jibril, dan pendapat yang kedua ini lebih benar. Ini ayat masih berbicara tentang Jibril, alaihissalam. Maka dzabal fuadu ma ra'a, ya. Maka hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Benar, dia lihat Jibril pada bentuk aslinya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Afatumarunahu ala ma yara." Maka apakah kalian kaum musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Kalian masih membangkang? Kalian masih membantah? Ya. Nabi melihat kok. Ini prosesnya demikian. Nah, kalau Nabi melihat Jibril secara langsung dan Jibril datang mendekat kepadanya, maka kalian tidak bisa bantah lagi tentang apa yang Jibril sampaikan kepada Nabi. Jadi kalian tidak bisa membantah bahwasanya Al-Qur'an itu wahyu dari Allah melalui Jibril alaihissalam. Karena Nabi melihat Jibril. Kalau Nabi sudah mengatakan dia melihat Jibril, apa kalian masih membantah dia melihat Jibril? Kemudian Allah berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Sungguhnya Nabi telah melihat Jibril di kesempatan yang lain. Inda Sidratil Muntaha. Tatkala di Sidratul Muntaha, tatkala Isra Mi'raj. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya yang dimaksud oleh Allah, "Maka dzabal fuadu ma ra'a," tidaklah hatinya mendustakan apa yang dia lihat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di dunia. Yaitu tatkala proses turunnya wahyu, ya. Dan Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Biasanya Jibril datang dalam bentuk manusia. Seperti dalam Gua Hira waktu Nabi dipeluk oleh Jibril, itu dalam bentuk Jibril datang dalam bentuk apa? Manusia. Tetapi Jibril dalam bentuk aslinya dengan membentangkan sayapnya 600 sayap dan 1 sayap kalau dibuka menutup cakrawala, Nabi cuma melihatnya 2 kali. Pertama ini, sebelumnya Nabi melihat tatkala di Sidratil Muntaha, atau nanti Nabi akan melihatnya di Sidratil Muntaha. Ya, di Sidratil Muntaha tatkala Isra Mi'raj. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, tatkala di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini adalah tempat yang tertinggi, ya. Dalam hadis disebutkan di langit ke-7. Setelah langit ke-7 sampai ada suatu tempat namanya Sidratul Muntaha. Disebutkan bentuknya seperti pohon sidr, namun sangat indah. Datang dalam hadis-hadis, ya, Nabi melihat mensifatkan tentang Sidratul Muntaha, suatu tempat yang sangat indah. Bahkan dikatakan muntaha, muntaha itu penghujung. Dalam bahasa Arab artinya apa? Penghujung. Seakan-akan tidak lagi tempat selain itu. Itu tempat yang terjauh, tempat yang tertinggi, ya. Tempat yang tertinggi, setelah itu tidak ada lagi namanya tempat, maka disebut dengan Sidratul Muntaha. Setelah itu maka arsy Allah, setelah arsy Allah maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya. Inda Sidratil Muntaha. Di situ Nabi melihat Jibril di Sidratul Muntaha dalam bentuk yang aslinya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda dalam satu hadis, "Ra'aitu Jibril bil ufuqil a'la." Aku melihat Jibril di ufuk a'la, yang tadi dalam ayat. Ya. Waktu Jibril fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, Jibril membuka sayapnya dan dia berada di ufuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Jibril bil ufuqil a'la." Aku melihat Jibril di ufuk, di cakrawala. Lahu 600 junah. Dia memiliki 600 sayap. Yatanatharu min rishihi ad-dur wal yaqut. Maka keluar dari sayapnya berjatuhan dur, yaitu mutiara-mutiara dan permata-permata. Itu malaikat Jibril. Terlihat warna-warna yang indah, mutiara-mutiara, permata-permata keluar dari sayapnya Jibril. Makanya dikatakan dzu mirrah, memiliki
bentuk yang sangat apa? Indah. Itulah malaikat Jibril alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Indaha jannatul ma'wa." Dan di Sidratul Muntaha ada jannatul ma'wa, yaitu ada surga tempat tinggal. Nah, surga ini ada yang mengatakan inilah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan surga inilah surga yang dihampiri oleh ruh-ruh para syuhada. Kalau mereka meninggal dunia sekarang, ya meskipun jasad mereka di alam barzakh, tapi ruh mereka terkadang bermain ke surga dalam bentuk burung. Itulah jannatul ma'wa. Ada yang mengatakan ya inilah surga yang akan didatangi oleh orang-orang beriman setelah hari kiamat kelak. Nanti hari kiamat kelak tatkala mereka dibangkitkan, kemudian mereka dihisab, di mizan, mereka akan masuk surga-surganya surga ini. Surga yang pernah ditempati Nabi Adam, sekaligus surga yang didatangi oleh ruh-ruh para syuhada, dan sekaligus surga yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman. Surga cuma yaitu surganya dan bertingkat-tingkat di surga tersebut. Ini dalil bahwasanya surga sudah ada dan surga berada di atas langit. Dalil bahwasanya surga sudah ada dan surga berada di atas langit. Dan ini membantah perkataan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan surga belum ada. Ya ngapain Allah ciptakan surga sekarang? Belum ada yang masuk katanya. Ya, kita bilang surga sudah ada. Ya, makanya Allah dalam ayat mengatakan wa'iddat lil muttaqin. Allah siapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya kita akan lebih semangat tatkala kita tahu surga sudah ada daripada nanti bakalan diciptakan. Ya. Saya sering memberikan perumpamaan, misalnya ada seorang majikan, dia berkata kepada anak buahnya, kamu kerja yang baik, kalau kamu kerja yang baik nanti saya akan bangunkan rumah buat kamu. Sementara majikan satunya berkata, kamu kerja yang baik, kalau kamu kerja yang baik kamu akan masuk ke rumah, saya sudah bangun rumahnya, ini ambil kuncinya. Tinggal kamu kerja yang baik. Mana lebih semangat? Rumahnya sudah ada atau baru mau dibangunkan? Sudah ada. Ya. Maka surga pun demikian, sudah ada. Adapun mengatakan tidak ada fungsinya, ada fungsinya. Fungsinya di antaranya roh-roh syuhada mampir sekarang. Mampir ke surga tersebut. Di antaranya juga orang-orang yang meninggal di alam barzakh diperlihatkan surga mereka. Mereka dapat kenikmatan di barzakh dengan dilihat bagaimana surga. Sehingga mereka mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakanlah tegakkan hari kiamat. Supaya cepat masuk apa? Surga. Jadi ada faedahnya. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan surga yang ada pun sekarang bisa bertambah. Bukankah seorang kalau berzikir akan ditanamkan korma padanya, maka surga tersebut bisa berkembang, bisa semakin besar, terserah Allah Subhanahu wa taala, tapi surga sekarang sudah ada. Ya. Makanya surga dan neraka sudah ada. Dan letak surga berdasarkan dalil ini indah jannatul ma'wa, surga berada di Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh atau di atasnya. Kemudian kata Allah, idh yaksha sidrata ma yaksha. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Artinya maka ada sesuatu yang meliputi sidrah, ya. Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu. Allah tidak sebutkan sesuatu itu apa. Allah jadikan dia mubham, tidak disebutkan. Artinya Nabi melihat sesuatu yang indah yang meliputi sidrah, Sidratul Muntaha, yang tidak bisa disifatkan dengan kata-kata, begitu indahnya. Dalam sebagian pendapat salaf, ya, mereka mengatakan seperti Hasan Al-Basri, Ghasyiha nuru rabbil alamin. Sidrah tersebut diliputi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan ghasyiha nurun minallah hatta ma yastati ahadun an yanzura ilaiha. Maka sidrah tersebut ditutupi oleh cahaya Allah sehingga seorang tidak mampu untuk melihatnya. Kemudian ada yang mengatakan riwayat ghasyiha alwanun la adri ma hiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidrah tersebut diliputi oleh warna-warni, aku tidak tahu apakah warna-warni tersebut. Jadi ada satu keindahan, Allah tidak sebutkan, intinya hanya Allah katakan idh yaksha sidrata ma yaksha. Sidratul Muntaha tersebut ternyata diliputi dengan sesuatu yang meliputinya. Sesuatu yang meliputinya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma zaqal basaru wa ma tagha. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Yaitu Rasulullah SAW fokus melihat tentang Jibril. Artinya kata para ulama, waktu Nabi SAW melihat Jibril, kemudian Nabi bercerita kepada para sahabat, Nabi tidak mengada-ngada. Demikianlah yang Jibril yang dilihat oleh Nabi SAW. Apakah yang dilihat oleh Jibril tentang Jibril? Apakah yang dilihat oleh Sidratul Muntaha? Benar-benar yang dilihat oleh Nabi itu suatu benar, bukan suatu yang hiperbola, dilebih-lebihkan oleh Nabi atau dikurang-kurangkan oleh Nabi. Seperti itulah Nabi melihatnya. Ma zaqal basaru wa ma tagha.
bahwasanya pandangan Nabi SAW tidak melenceng dan tidak melampaui. Dia melihat, dia mengabarkan sesuatu dengan apa yang dia lihat. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguhnya dia telah melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Kata sebagian ahli tafsir, ini adalah keindahan-keindahan yang lainnya yang tidak disebutkan dalam ayat-ayat ini. Yang dilihat oleh Nabi tadi apa? Jibril yang memiliki 600 sayap. Yang dilihat oleh Nabi adalah Sidratul Muntaha. Nabi melihat Sidratul Muntaha. Dilihat oleh Nabi ma yakhsha sidra, apa yang meliputi sidra. Ini semua dilihat keindahan semuanya. Kemudian Allah sebutkan ada keindahan-keindahan lain lagi yang dilihat oleh Nabi di situ. Ya, makanya Allah mengatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Baik. Setelah itu ya Allah berfirman tentang sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini paragraf baru. Paragraf awal sudah selesai tentang bagaimana proses datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah wahyu tersebut turun di bumi dengan datangnya Jibril atau terkadang wahyu tersebut di langit, Nabi yang diangkat ke langit untuk langsung mendengar wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu metode turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah itu Allah sebutkan tentang sembahan orang-orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Bagaimana menurut kalian tentang wahai orang-orang musyrikin Arab tentang Lata dan Uzza, sesembahan-sembahan mereka. Kemudian wa Manat, sesembahan yang ketiga. Jadi ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Adapun Lata adalah sesembahan yang terletak di Taif, patung Lata. Ya. Patung Lata ya, dia sembahan patung yang kemudian disembah di Taif oleh orang-orang Bani Thaqif ya. Ya, mereka menyembah Lata. Dahulunya Lata adalah seorang yang saleh, kemudian tatkala dia masih hidup dia sering membagi-bagikan makanan kepada jamaah haji. Sehingga mereka mengagungkan dia. Tatkala dia meninggal, maka dibangunlah di atas kuburannya semacam patung atau batu, akhirnya mereka pun menyembah Lata ini. Jadi adalah Tuhan kebanggaannya orang-orang Taif. Kemudian adapun Uzza. Al-Uzza adalah sesembahannya orang-orang di Nakhlah, orang-orang Quraisy juga menyembahnya. Patung tersebut berada di satu tempat namanya Nakhlah. Dan dia berupa sekumpulan pohon-pohon, ya, sekumpulan pohon-pohon, ada yang mengatakan pohon-pohon, ada yang mengatakan patung-patung yang dibentuk seperti pohon. Dan di situ ada penjaganya. Ya, disebut dengan Uzza. Makanya tatkala Fatu Makkah, maka Nabi SAW menyuruh menyuruh Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Maka Khalid bin Walid pun datang menuju ke Uzza, kemudian dia memotong pohon-pohon Uzza tersebut, kemudian dia pun balik kepada Nabi melapor, "Ya Rasulullah, aku sudah menghancurkan Uzza." Kata Nabi, "Belum. Coba balik lagi." Ternyata waktu Nabi balik, penjaga-penjaga kuburan patung Uzza masih banyak. Ternyata ada jin perempuan yang kemudian di situ sambil menghambur-hamburkan rambutnya, kemudian menghamburkan pasir di atas rambutnya, maka itulah Uzza. Kemudian dipenggal oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala. Baik, kita salat dulu baru kita lanjutkan insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita masuk pada paragraf baru. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menurut kalian tentang Lata? Tadi sudah kita sebutkan, Lata adalah berhala yang diagungkan di kota Taif oleh Bani Thaqif. Kemudian adapun Al-Uzza adalah berhala yang terdapat di kota Nakhlah yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy ya. Oleh karenanya waktu terjadi perang Uhud, kata Abu Sufyan tatkala masih kafir, dia mengatakan, "Lana la-Uzza wa la Uzza lakum." Kami memiliki Uzza sementara kalian wahai kaum muslimin tidak punya Uzza. Sehingga mereka membangga-banggakan Uzza. Yang Uzza ini akhirnya ditebang oleh Khalid bin Walid setelah Fatu Makkah. Nabi menyuruh Uzza untuk ditebang, maka ditebang oleh Khalid bin Walid karena dalam bentuk pepohonan, kumpulan pepohonan. Setelah itu Khalid melapor kepada Nabi, kata Nabi SAW, "Kau belum melakukan sesuatu. Kembalilah." Maka Khalid pun kembali, didapati masih ada sadanahnya, penjaga-penjaganya, mereka pun kabur. Kemudian ada seorang wanita yang terurai rambutnya, kemudian dia menghambur-hamburkan pasir di atas kepalanya, itulah jin jin Uzza, kemudian dipenggal oleh Khalid ibn Walid jin tersebut.
Adapun Manat adalah berhala yang terletak di Mushallal yang diagungkan oleh suku Al-Aus dan Al-Khazraj, yaitu kaum Ansar sebelum masuk Islam. Kaum Ansar terdiri atas suku Al-Aus dan suku Khazraj, dan mereka sangat mengagungkan Manat, ya. Berhala-berhala ini, ya, Allah membantah mereka dengan mengatakan, bagaimana menurut kalian tentang berhala-berhala tersebut? Pantaskah untuk disembah? Lihatlah bagaimana malaikat Jibril yang begitu agung, ya, yang memiliki bentuk yang sangat indah, ya, yang sangat cerdas, kemudian menurunkan wahyu dari Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibukum, yang kalian kenal dia adalah seorang yang sangat mulia, ma dhalla wa ma ghawa, tidak tersesat, tidak keliru. Ya, Allah sebut tentang Jibril dalam ayat ini banyak sekali. Kemudian keagungan Allah dalam makhluk-makhluknya, itu saja tidak pantas untuk disembah. Bagaimana dengan berhala-berhala kalian yang kalian sembah? Sangat tidak pantas untuk disembah. Ini diantara keterkaitan paragraf sebelumnya dengan paragraf ini. Jadi Allah ingin menjelaskan itu berhala-berhala hanya sekedar patung, tidak pantas disembah. Sedangkan Jibril saja yang agung tidak pantas untuk disembah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alakumudz dzakar wa lahul unsa." Apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Kenapa orang-orang Quraisy, orang-orang kafir musyrikin, baik Quraisy maupun yang lainnya, ada suku Quraisy, ada suku Thaqif, ada suku yang lainnya, kabilah Arab ini, mereka menganggap berhala-berhala mereka ini putri-putri Allah. Mereka menganggap berhala-berhala mereka putri-putri Allah. Makanya mereka namakan dengan Lata. Lata adalah nama perempuan dari Al-Ilah, jadi Lata. Kemudian Al-Uzza dari Al-Aziz, kalau laki-laki Al-Aziz, kalau Al-Uzza itu perempuan. Maksudnya Uzza ini putrinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Manat dari Al-Mannan. Dari Al-Mannan itu laki-laki, kalau Al-Manat maksudnya perempuan. Jadi mereka meyakini berhala-berhala mereka sembah ini adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bantah. Alakumudz dzakar, apa kalian hanya senang dengan anak laki-laki sementara kalian menempelkan bagi Allah anak-anak perempuan? Kenapa? Karena mereka tidak suka punya anak perempuan. Kalau mereka punya anak perempuan, mereka bunuh. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab. Kalau dikabarkan mereka punya anak perempuan, mereka pun marah, jengkel, malu. Mereka sembunyikan anak perempuan mereka jangan sampai diketahui oleh orang-orang kampung, sehingga di depan mereka hanya dua pilihan, ayumsiku ala hunin, apa mereka tunda nanti dibunuh setelah umur 5 tahun, 7 tahun, am yadussuhu fit turab, atau sekarang mereka kubur hidup-hidup masih bayi. Yang jelas mereka akan bunuh. Mereka tidak suka punya anak perempuan dan mereka malu kalau punya anak perempuan, sementara mereka bilang Allah punya anak perempuan. Makanya Allah mengatakan, "Alakumudz dzakar." Kalian maunya anak laki-laki sedangkan untuk Allah kalian kasih anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza. Ini sungguhnya pembagian yang tidak adil. Mana otak kalian? Ya. Kalaupun Allah punya anak dan itu juga tidak mungkin, itu harusnya laki-laki, apalagi sudah salah punya anak, terus anaknya juga apa? Perempuan. Jadi kalian salah besar berkaitan dengan Allah. Yang pertama, kalian meyakini Allah punya anak. Waliyadzubillah. Yang kedua, kalian mengatakan anak Allah pun apa? Perempuan. Dan mereka banyak mengatakan sembahan mereka anak-anak perempuan Allah. Mereka juga mengatakan malaikat-malaikat banatullah, putri-putri Allah, ya, Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil mereka menganggap bahwasanya sembahan-sembahan mereka adalah perempuan. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam Sahih Al-Bukhari waktu terjadi perjanjian Hudaybiyah, terjadi perdebatan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, salah seorang tokoh mereka, ya, waktu itu dalam kondisi kafir. Maka Abu Bakar pun marah dan dia mengucapkan kata-kata yang sangat jelek kepada Tuhan mereka, kepada Lata. Apa kata Abu Bakar? Umsus bidrollat. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, wahai fulan, isap aja klitorisnya Lata itu. Pahami, bahasanya sangat kasar, tapi intinya itu Tuhan kalian apa? Perempuan. Sampai Abu Bakar yang tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, saking marahnya dia mengatakan demikian. Ya, intinya itu kerjainlah Tuhanmu perempuan, itu kerjain aja lah. Jadi intinya mereka menganggap Tuhan mereka adalah putri-putri Allah, maka Allah bantah, tilka idzan qismatun dhiza. Sungguh ini adalah pembagian yang tidak adil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, in hiya illa asma'un sammaitumuha. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sungguhnya sembahan-sembahan ini hanyalah sekedar nama yang kalian nama-namakan. Dia sekedar batu. Ya, ini apa? Batu yang kalian ambil, kalian pahat, kalian taruh, kalian namakan Tuhan. Kalian namakan Lata, kalian namakan Uzza, kalian namakan Manat. Dia bukan apa-apa, sekedar batu. Sammaitumuha. Antum yang menamakan nama-nama itu sebagai Tuhan. Wa aba'ukum, dan juga nenek moyang kalian menamakan itu sebagai Tuhan. Padahal dia bukan apa-apa.
Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya sama sekali. Dan ini adalah al-fariq, pembeda yang sangat tegas antara akidah yang benar dengan akidah yang salah. Semua akidah yang benar pasti ada dalilnya. Anzalallahu bihi min sultan. Harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka itu ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Ya. Hanya sekedar orang katanya dinamakan begini, katanya kalau ke kuburan ini, katanya kalau batu ini, katanya kalau pegang akik ini, katanya itu semua katanya tidak ada dalilnya. Maka orang Islam tidak boleh meyakini itu semua. Karena itu adalah keyakinan yang dilarang. Kita tidak boleh berkeyakinan seenak kita. Harus ada dalilnya. Nanti ada penjelasan setelah ini. Bahwasanya tidak boleh berkeyakinan seenaknya kita, apa yang kita inginkan. Ya, hanya sekedar batu yang kalian namakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu batu-batu yang kalian ambil dari padang pasir atau dari mana, dari lembah, kalian bawa, kalian pahat, kalian namakan Tuhan. Ya. Kalian yang menamakannya apa? Tuhan. Sama seperti berhala-berhala yang ada sekarang. Coba berhala-berhala tersebut, apa itu Tuhan? Bukan Tuhan. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Mau dibandingkan dengan Jibril alaihissalam yang cerdas, yang kemudian memiliki bentuk yang sangat indah, itu pun tidak boleh jadi Tuhan. Apalagi sekedar batu yang kalian pahat. Terkadang pahatnya pun aneh-aneh. Ya. Terkadang Tuhan berkepala 4, terkadang Tuhan berbadan hewan berkepala manusia, terkadang sebaliknya berkepala hewan bertubuh manusia, ya. Terkadang bermuka manusia bertelinga gajah. Nah, Tuhan model bagaimana seperti ini? Kalian pahat, kalian namakan sebagai apa? Tuhan. Kalian yang menamakan Tuhan. Hanya nama-nama yang kalian pasang pada Tuhan tersebut. Hakikatnya apa? Hakikatnya batu. Batu yang kalian pahat. Batu yang kalian pahat. Ini bantahan sangat telak. Itu batu. Kalian namakan sebagai Tuhan. Kok bisa jadi Tuhan? In tattabi'una illa dhanna. Sungguhnya yang kalian ikuti hanyalah persangkaan. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang dihawa nafsukan oleh jiwa-jiwa kalian. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sungguh telah datang ya petunjuk dari Rabb mereka. Namun mereka tinggalkan. Mereka hanya mau mengikuti hawa nafsu mereka. Setelah itu Allah berfirman, Amlil insani matamanna. Perhatikan di sini. Apakah manusia akan mendapatkan apa yang dia angan-angankan? Ini bantahan para ulama tafsir seperti Tahir bin Asyur mengatakan, apa kalian ingin berakidah sesuai dengan yang hawa nafsu kalian? Kalian ingin mendapat syafaat dari berhala-berhala tersebut sebagaimana kalian berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tatkala Nabi menegur mereka, kenapa kalian menyembah sembahan-sembahan ini? Apa jawaban mereka? Jawaban mereka Allah abadikan dalam Al-Quran, kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yaitu mereka berharap syafaat dari berhala-berhala tersebut. Mereka juga berkata dalam ayat yang lain, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini sembahan-sembahan kami adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Itu kan hawa nafsu kalian, itu kan persangkaan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Amnil insani matamanna. Apakah setiap manusia mendapatkan apa yang dia angan-angankan? Angan-angan kalian ini tidak benar. Ini akidah tidak benar, syirik. Ya. Dan banyak keinginan mereka tidak Islam yang datang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka punya keinginan yang lain. Contoh, mereka menginginkan Rasul jangan dari manusia, malaikat. Gimana kalau malaikat yang turun? Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka ingin Rasul dari kalangan apa? Malaikat. Itu keinginan mereka. Mereka juga mengatakan, kenapa Muhammad yang jadi Rasul? Kenapa tidak lelaki yang lain? Ya. Dari negeri yang lain, dari kota yang lain, dari kota Taif misalnya. Kenapa harus Muhammad yang jadi Rasul? Itu keinginan mereka. Tetapi apakah keinginan mereka ya dipenuhi? Tidak dipenuhi. Yang benar bahwasanya seorang berakidah ya bukan atas hawa nafsunya, tetapi dia mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut hawa nafsu. Akidah yang ikut hawa nafsu itu tidak dibenarkan. Makanya Allah mengatakan, amlil insani ma tamanna. Apakah manusia mendapatkan segala yang dia angan-angankan, yang dia akidahkan? Jawabannya tidak. Falillahil akhiratu wal ula. Sungguhnya hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan juga kehidupan dunia. Akhirat dan dunia hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala terutama dalam berakidah. Setelah itu Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an." Jangankan bicara tentang berhala-berhala itu yang kalian harapkan syafaatnya. Malaikat saja tidak bisa kasih syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan lagi berikutnya. Ya, jadi bantahan terhadap ini dari beberapa sisi. Pertama, dibandingkan dengan Jibril yang berakal, sementara berhala kalian tidak berakal. Jibril bisa ngomong, nyampaikan wahyu, berhala kalian tidak bisa ngomong.
Jibril bentuknya indah, berhala kalian bentuknya amburadul ya. Tidak bisa itu bagaimana menjadikan Tuhan. Sekarang sisi kedua, kalian berharap syafaat dari berhala-berhala kalian. Lihatlah malaikat, tidak bisa kasih syafaat. Kata Allah, "Wa kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atum syai'a." Dan betapa banyak, wa kam artinya betapa banyak. Artinya seluruh malaikat yang begitu banyak jumlahnya di langit, begitu banyak malaikat, tidak seorang pun dari malaikat tersebut, tidak satu pun dari malaikat tersebut yang di langit bermanfaat syafaat mereka. Illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah diizinkan oleh Allah kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Maka syafaat itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, izin Allah kepada syafi', pemberi syafaat, ya. Kemudian keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beri syafaat. 2 syaratnya, secara sederhana 2. Izin kepada orang yang beri syafaat, kemudian keridhaan Allah kepada yang diberi apa? Syafaat. 2 syarat ini. Ya, kalau tidak terpenuhi Allah tidak bisa kasih syafaat. Ya. Bukan maksud ayat ini, ya, malaikat beri syafaat ditolak, malaikat beri syafaat ditolak. Mereka tidak berani untuk beri syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka tahu bahwasanya Allah sudah mengizinkan mereka untuk beri syafaat, baru mereka memberi apa? Syafaat. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan bisa memberi syafaat sama sekali. Dan itulah ya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan raja-raja di dunia. Raja-raja di dunia atau presiden-presiden di dunia, mereka membutuhkan menteri-menteri, butuhkan pembantu-pembantu. Terkadang menteri-menteri ini memutuskan keputusan tanpa sepengetahuan dia. Terkadang menteri-menteri memberi syafaat tanpa persetujuan sang raja, tanpa persetujuan sang presiden. Ya, terkadang berani memberi ide dan selanjutnya. Kenapa? Karena presiden tersebut butuh kepada menteri, raja tersebut butuh kepada anak buah, sehingga anak buahnya berani memberi syafaat langsung. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah tidak butuh kepada malaikat. Allah tidak butuh kepada para nabi. Sehingga tidak seorang pun yang berani langsung beri syafaat. Tidak ada yang berani. Bahkan Nabi SAW tatkala di padang mahsyar, apakah Nabi langsung beri syafaat? Enggak, Nabi sujud dulu. Sujud lama. Agar diizinkan kasih syafaat, baru Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu. Wasal tu'tah, mintalah kau akan diberikan. Wasfa'tu syafa', beri syafaat kau akan diberi syafaat. Apakah Nabi langsung mengatakan saya kasih syafaat? Tidak berani. Nabi sujud dulu sampai dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dalam ayat-ayat menunjukkan malaikat sangat ingin kaum muslimin diampuni. Makanya dalam Al-Qur'an, wa yastaghfirul ladzina amanu, di antara sifat malaikat mereka mohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ya, mereka sayang kepada orang-orang beriman. Tetapi apakah mereka bisa memberi syafaat kepada orang beriman? Jawabannya tidak bisa kecuali setelah diizinkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahai orang-orang musyrikin Arab, bandingkan dengan berhala kalian. Ini malaikat di langit, tinggi, mulia, tidak pernah bermaksiat, kedudukannya dekat dengan Allah, itu pun tidak bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah. Bagaimana dengan patung-patung kalian sembah yang di bumi, yang bentuknya amburadul, yang tidak bisa apa-apa, ya. Kemudian kalian mengharapkan syafaat dari berhala-berhala tersebut. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah berkata, "Illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda," kecuali syafaat tersebut kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Maka intinya kalau antum ingin dapat syafaat, antum mencari keridhaan Allah. Kalau antum sudah diridhai oleh Allah, maka siapapun kasih syafaat bisa. Tapi kalau antum tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun kasih syafaat tidak bakalan bisa. Karena Allah tidak ridha. Jadi intinya, kuncinya untuk dapat syafaat adalah mengharapkan siapa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa lanjutkan, kalau bukan hari Kamis, hari Jumat. Kalau tidak ya libur, nanti 2 minggu lagi. Ustaz, apakah ada kiat-kiat mendapatkan jodoh, Ustaz? Saya sangat ingin memiliki istri yang cantik dan soleha. Masya Allah. Memang antum aja. Ya, benar kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya kita berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepada aku istri yang menundukkan pandanganku, ya. Yang membantu aku untuk menundukkan pandangan, yang menyujukkan pandanganku, ya. Minta kepada Allah, ya. Tapi ya kita pun harus tahu diri, ya. Itu maksudnya. Kalau bahasa kita ngaca, ya.
Memang benar ada sekadang sebagian laki-laki wajahnya biasa, istrinya cantik jelita, ada ya. Dia punya kelebihan, misalnya kelebihan mobil, kelebihan rumah. Mungkin banyak cewek-cewek cantik mendekat sama dia ya. Tapi kalau pas-pasan, kemudian ya tahu diri aja lah supaya tidak terlalu kecewa ya. Dulu ada sebagian orang cari akhwat. Dia pesan sama kakaknya, tolong cari cirinya begini. Dapat. Akhwatnya enggak mau. Dapat, akhwatnya enggak mau. Akhirnya dia pusing enggak dapat. Sampai ada yang mengatakan, yang penting perempuan. Karena udah cari-cari enggak dapat. Rupanya waktu dia cari-cari akhirnya ketahuan ini fulan cari-cari akhwat, akhirnya akhwat-akhwat bersepakat untuk menolak dia. Ya, jadi kita minta kepada Allah, kita enggak tahu kebahagiaan kita kepada siapa. Terkadang pikiran kita bahagia sama perempuan yang cantik. Secara zahir bagus. Cantik itu diperlukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya unzur ila ma yad'u ila nikahiha. Lihatlah, suruh nazar. Supaya kita tertarik. Kalau kita tertarik baru kita maju. Kalau enggak tertarik jangan maju. Yang mending mundur di depan daripada maksakan diri akhirnya enggak suka, akhirnya kita zalimi itu akhwat. Intinya kecantikan juga suatu perkara yang dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih akhwat. Tetapi antum jangan cari kecantikan yang nomor 10 ya. Cari yang 6,5 sudah cukup ya. Jangan 9,5, 9,7 sementara antum nilainya 4,2. Antum tahu diri maksud saya ya. Kalau dapat alhamdulillah, memang ada yang 4,2 dapat 9,5 ada tapi jarang saya bilang. Jarang ya. Antum boleh berusaha, jadi kalau ditolak jangan terlalu sakit hati ya. Tapi ya berdoa kepada Allah. Yang penting kita tidak tahu kebahagiaan kita apakah sama perempuan cantik atau perempuan biasa. Yang kasih kebahagiaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi antum menikah dengan perempuan cantik, akhirnya antum terlalu sayang sama dia, akhirnya antum membangkang kepada ibu antum sendiri, kepada ribut sama keluarga gara-gara terlalu sayang sama istri, dan itu banyak terjadi seperti itu. Ya intinya banyak doa ya, berusaha bekerja dan berusaha untuk melamar ya, tanya-tanya ya, tanya cari akhwat. Ya. Kalau cocok silakan lanjut, kalau enggak suka ya jangan dilanjutkan. Ustaz, apa yang harus hati ana hadirkan tatkala lisan berucap subhanallah? Subhanallah maksudnya maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan, dari segala tuduhan, itu namanya tasbih. Tasbih artinya maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Maha suci Allah dari menyangka bahwasanya Allah berbuat tidak adil. Maha suci Allah dari persangkaan bahwasanya Allah punya anak, ya. Maha suci Allah dari berhala-berhala yang mereka angkat sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Maha suci Allah mereka menjadikan mayat-mayat sebagai perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya subhanallah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Adapun alhamdulillah segala puji, segala kenikmatan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kenikmatan apapun yang kau rasakan dari Allah. Ya, bukan karena kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena pengalaman kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah Maha besar atas segala sesuatu. Makhluk kecil tidak ada nilainya, semua yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Bumi sang kecil dalam genggaman Allah pada hari kiamat, langit seluruhnya dilipat oleh tangan kanan Allah, maka Allah Maha besar. Biasakan nikmati berzikir setelah salat. Untuk setelah salat jangan langsung pergi, duduk sampai subhanallah, subhanallah. Sambil antum nikmati itu ada tambahan iman, itu charger luar biasa. Selain salat juga mencarger iman, antum zikir itu juga mencarger iman ya. Jangan assalamualaikum langsung lihat WhatsApp. Jangan ya. Zikir dulu, WhatsApp belakangan ya. Ustaz, apakah dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu dan sekarang bisa menyebabkan diri kita terhalang dari terbukanya pintu rezeki? Secara umum maksiat bikin masalah. Secara umum maksiat bikin masalah. Apakah masalah ekonomi, apakah masalah keluarga? Kalau ternyata ekonomi lancar, nanti masalah keluarga. Kalau ekonomi lancar, masalah keluarga lancar, mungkin masalah yang lain. Intinya maksiat itu bikin apa? Bikin masalah. Ya. Bisa jadi seorang terhalang dari rezeki karena maksiatnya. Ya. Bisa jadi seorang dia bermaksiat riba tapi duitnya banyak, tapi dia musibah di sisi yang lain. Ya. Dihalangi dari sholat malam, misalnya, dihalangi dari khusyuk dalam sholatnya, misalnya, atau masalahnya keluarganya bermasalah dan yang lainnya. Karena dalam beberapa bulan ini Allah masih belum membuka pintu rezeki. Ya, coba banyak istighfar dan berusaha. Hanya beberapa bulan, sebentar baru beberapa bulan ya.
jangan putus asa. Selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah menamakan anak dengan nama malaikat? Malaikat maut maksudnya. Ada khilaf, ada yang mengatakan makruh ya. Ada yang mengatakan boleh ya. Di antara yang mengatakan makruh adalah Imam Malik. Imam Malik. Padahal di antara nama malaikat apa? Malik. Ada yang bantah. Imam Malik mengatakan menamakan orang dengan malaikat itu makruh, sementara namanya apa? Malik. Jawabannya Maliknya Imam Malik bukan berarti dari nama malaikat, tapi namanya dari raja atau yang lainnya. Karena raja juga disebut apa? Malik. Dan sebaiknya ditinggalkan, jangan. Kadang namanya Jibril. Jibril main game online. Kan repot lihat. Ada Jibril main game online. Enggak enak. Jibril pergi ke bioskop kan enggak enak. Jibril di bioskop. Waduh, kita dengarnya tuh enggak enak gitu. Sebaiknya enggak usah. Sebaiknya enggak usah. Memang ada khilaf, tapi saya katakan sebaiknya tidak usah. Karena memang ada yang namanya Jibril, ada yang namanya Mikail ya. Tapi saya belum dengar namanya malaikat maut, belum ada. Ustaz, ana ingin bertanya. Ana mendapat syubhat. Kalau menikah membuka pintu rezeki, kenapa banyak orang bercerai karena masalah ekonomi? Banyak yang dapat rezeki. Banyak dapat rezeki setelah apa? Menikah. Contohnya saya. Contohnya banyak orang dulu sebelum menikah enggak punya apa-apa, setelah menikah dapat rezeki, minimal rezeki istri. Kemudian dapat anak, dapat rezeki. Belum dapat, alhamdulillah kehidupan semakin baik. Ada orang diuji, nikah enggak nikah tetap diuji, enggak nikah juga miskin, nikah juga apa? Miskin, itu ujian ya. Tapi salah satu pintu rezeki adalah dengan apa? Dengan menikah. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli, dalam Al-Qur'an. Kalau mereka miskin, Allah akan cukupkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya seorang menikah dan berusaha, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun haqqun 'alallahi aunuhum." 3 perkara yang Allah wajib untuk menolong mereka, 3 orang. Yang pertama di antaranya an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah untuk menjaga dirinya, untuk menjaga kehormatannya. Maka jika seorang laki menikah untuk menjaga kehormatannya, terutama di zaman fitnah seperti ini, niscaya Allah akan bantu dia. Yang penting dia bertawakal dan dia berusaha bekerja. Dan banyak bukti orang setelah menikah rezekinya bertambah, banyak ya. Ada sebagian jomblo, entah duitnya kemana ya. Sudah pangkatnya tinggi, duitnya habis begitu saja. Anak enggak punya rezeki, enggak punya. Kasihan ya. Sampai kadang punya usaha sangat banyak, tapi ya dia enggak punya istri. Buat apa ya? Oleh karenanya seorang berusaha menikah dan insyaallah rezeki datang kepadanya. Ustaz, saya mau bertanya, ada seorang ateis yang bertanya, apakah Allah mampu menciptakan makhluk yang lebih besar darinya sampai sendiri tidak mampu mengangkatnya? Ini pertanyaan ngawur ya. Ya. Allah Maha Besar, dan ini tidak ada. Ini pertanyaan yang salah, Seperti orang pertanyaan, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Bisakah Allah menciptakan Allah juga? Ini pertanyaan salah. Tuhan masa diciptakan? Allah menciptakan Tuhan, berarti yang diciptakan tadi bukan Tuhan. Sementara Allah adalah apa? Tuhan sang pencipta. Sama seperti antum bertanya, bisakah naik ke bawah? Nanti pertanyaan yang benar, naik itu ke atas ya. Ustaz, bisakah naik ke bawah? Bisa, ente turun ke atas caranya. Ini pertanyaan sudah salah ya. Ini pertanyaan apakah Tuhan bisa menciptakan sesuatu besar, Tuhan tidak mampu ya? Itu pertanyaan, itu bukan Tuhan namanya. Ya, itu bukan Tuhan, dan tidak ada makhluk yang seperti itu. Itu tidak sesuai dengan kriteria makhluk bilang. Yang diciptakan dengan model seperti itu bukan kriteria apa? Makhluk ya. Biar aja dia mau sesat, urusan dia. Tahu-tahu mati, lihat aja nanti gimana. Ya, memang hidup sekali spekulasi. Banyak orang subhanallah yang beriman hidup bahagia. Lihat orang tidak beriman, bagaimana kehidupan mereka, menderita, sengsara, bunuh diri, macam-macam, tidak tahu tujuan hidup mereka. Kalaupun kita spekulasi, mending saya pilih orang beriman, hidup tentram, nyaman, lihat orang bahagia, kehidupan teratur. Dia spekulasi memilih Tuhan tidak ada. Kalau ternyata Tuhan ada, bagaimana? Mampus dia. Masuk neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Berani sekali dia berspekulasi.
Ente bantah, dia bilang alam semesta ini apakah terjadi tanpa ada pencipta? Ente bajunya tahu-tahu ada, ente begini tahu-tahu ada, kan enggak mungkin. Orang ateis pasti mengatakan kebetulan itu bukan ilmiah. Ya. Kebetulan itu apa? Ilmiah. Kebetulan mata ente di sini. Kenapa mata ente enggak di pantat ente? Apakah kebetulan? Itu bukan kebetulan. Kebetulan otak ente di lutut, makanya begini jadinya. Ya orang ateis sudah ente sampaikan baik-baik, dia enggak terima, sudah ma'assalam, sudah selamat jalannya. Kita mau ngaji ente ganggu-ganggu, sudah ente mau ateis terserah ente. Ente sampaikan baik-baik. Dia enggak berterima, sudah enggak, jangan ikuti syubhat dia. Ente nanti kena syubhat malah jadi ragu lagi tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita. Saya ulangi, pekan depan Allah alam bisawab bisa jadi libur. Pendapat pertama, pendapat kedua hari Kamis, pendapat ketiga hari Jumat. Tunggu pengumuman ya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.